Selamat siang teman-teman, kita akan belajar tentang Microsoft. Saya akan meng-sharing tentang Microsoft, apa yang saya kerjakan selama ini, mungkin hampir aktif 3 tahun di Microsoft ini teman-teman. Nah, jadi Microsoft itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual aset digital. Nah, itu dulu yang harus di garis bawahi seperti itu. Ada banyak pelajar, ada banyak guru, ada banyak desainer, ada banyak pengusaha yang butuh aset digital teman-teman, seperti flyer, template, terus juga presentasi ya. Banyak aset digital, aset-aset kreatif yang dibutuhkan masyarakat seperti itu. Nah, ini diorang carinya kemana? Nah, ke Microsoft itu sendiri. Jadi kontributor Microsoft di sini tugasnya adalah untuk membuat template atau elemen yang mencukupi kebutuhan mereka semua, seperti itulah. Nah, itu kita bisa masuk di situ teman-teman untuk menghasilkan uang seperti itu. Nah, saya juga ingin dari video ini kalian memahami Microsoft itu cara kerja seperti apa ya, seperti tadi itu ya, mempertemukan penjual dan pembeli dan tempat-tempat Microsoft itu apa aja gitu. Kita bisa menghasilkan uang di tempat yang mana aja seperti itu ya. Dan dia waktunya fleksibel teman-teman. Kalian bisa kerja Senin Kamis kayak gitu ya, bisa. Tapi kalau misalkan kalian mau menghasilkan yang cepat ya, kalian juga harus punya effort yang lebih tentang itu. Jadi harus ada konsisten, harus ada effort lah untuk melakukan penjualan kayak gitu ya di Microsoft. Oke, kita lanjut aja ke tempat-tempat menjual aset kita teman-teman. Karena sebelumnya kalian sudah saya kasih tahu ya, ini saya akan repeat terus kalau misalkan orang awam, biar dia itu ingatannya terbentuk seperti itu ya. Saya akan ulang-ulangi terus. Jadi model belajar saya kayak gitu sih teman-teman. Jadi ini saya terapkan aja seperti itulah ya. Jadi kayak kita sharing ngobrol aja. Nah, ini salah satu tempat untuk mendapatkan income teman-teman. Salah satunya Microsoft itu ada Canva namanya. Jadi dia untuk end user. Jadi udah ada perpustakaan elemen. Kita bisa pakai elemen-elemennya terus kita campur jadi satu desain utuh gitu ya. Nah, ini umumnya anak sekolah pada tahulah Canva. Umumnya mereka pakai itu untuk presentasi dan semacamnya. Nah, saya adalah kontributor Canva itu teman-teman. Mungkin kalau misalkan kalian aktif di Canva, kalian mungkin ada aja yang nggak sadar pakai elemen dari saya gitu ya, saya buat dan kalian pakai. Kalau misalkan kalian buka Canva terus kalian pakai elemennya, di situ ada tanda mahkota kuning. Nah, itu adalah konten-konten yang berbayar. Itu adalah kontributor premium teman-teman. Nah, itulah kita masuk di situ untuk mendapatkan uang. Nah, seperti itu. Ini adalah pendapatan saya di bulan lalu, $661, sekitar 10 jutaan teman-teman untuk 1 bulannya di Canva elemen. Nah, kabar buruknya, kabar yang nggak enaknya adalah Canva ini lagi tutupan kontributor. Tapi nggak hanya kontributor Canva doang teman-teman untuk menghasilkan uang. Itu ada banyak, ada puluhan mungkin ya 10 lebih ya gitu ya, belasan yang bisa kalian daftarkan untuk menghasilkan uang. Nah, tapi saya fokusnya di Canva ini, peningkatan earningnya cukup tinggi teman-teman. Sorry. Nah, kalau misalkan saya juga nggak salah ingat, Canva elemen ini lagi tutupan teman-teman, dan Canva template-nya masih bukaan. Kalian bisa cek aja di Canva kontributor elemen. Mungkin dia masih bukaan teman-teman. Kalian bisa cek sekarang habis dari video ini ya untuk lakukan registrasi seperti itu. Nah, ini salah satu elemen ya, salah satu Microsoft. Nah, ini dia yang nomor 2-nya yang saya geluti juga di Adobe Stock teman-teman. Bulan kemarin saya udah payout sekitar $600-700 juga dari Adobe Stock ini karena lagi ada event. Nah, pembelian lisensi seperti itu. Jadi dia cukup menghasilkan juga teman-teman. Sekalian juga bisa fokus ke sini. Nah, kalau misalkan mau jalan kebut di Microsoft, kalian juga harus
fokus teman-teman. Jadi saran dari saya sendiri ya, setelah 3 tahun di Microsoft, 3-5 tahun ini, kalian harus fokus ke 2 atau 3 microstock aja. Pertama-tama kayak gitu teman-teman, untuk kalian produktivitasnya lebih tinggi seperti itu. Nah, karena di Microsoft itu kan ada namanya metadata, kita isi titelnya, kita isi keywordnya, supaya desain kita tuh ketemu ke orang yang tepat, seperti itu. Dia cari apa ketemu gitu ya. Nah, itu butuh waktu yang lumayan panjang juga daripada ngedesainnya teman-teman. Jadi yang harus kalian lakukan adalah fokus ke desain kita memproduksi banyak yang desain kalau misalnya kita yang awam gitu ya. Jadi semakin banyak desain kita, semakin portofolio kita bertumbuh teman-teman. Portofolio kita bertumbuh, chance untuk download itu semakin tinggi. Nah, di sini saya ada desain 16.270 desain teman-teman ini. Jadi fokus ke buat karya dulu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah fokus, nah kalian bisa sebar. Kalau misalkan portofolio udah banyak, kalian bisa sebar ke microstock yang lain. Untuk yang baru mau main microstock, saran saya geluti di Canva gara-gara masih tutupan. Kalian masuk ke Adobe Stock, ke Freepik, dan satu lagi ke Shutterstock atau Fantasy. Nah, ini 3 dulu aja fokus teman-teman. Nanti kalau misalkan udah menghasilkan, nah kalian punya waktu luang baru isi yang lain, seperti itu. Itulah yang saya lakukan ya. Saya aktif di 2 aja, di Canva sama di Adobe Stock teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian berpikir caranya mencari uang di Microsoft itu sulit karena mungkin profesional, internasional lawannya, enggak juga teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya yang saya buat, mungkin nggak nyampe 1 menit teman-teman. Yang pertama ini ya, unduhan terbanyak saya ada scan barcode, scan me, itu dia ada 767 unduhan. Itu kalau di Microstock, di Adobe Stock ini termasuk unduhan yang tinggi teman-teman. Ada cakar juga, ada date ini ya, apa sih, kalender. Nah, seperti itulah. Kemarin saya habis tarik sekitar 600-an, ini udah ngisi beberapa hari kemudian $80 teman-teman. Dan ini kita bisa tarik setiap bulannya ya. Nah, kalau misalkan mau di Fantasy juga bisa teman-teman. Ini adalah salah satu microstock juga yang potensial kalian ikuti. Nah, di Shutterstock bisa, dan di Freepik juga sebetulnya bagus banget teman-teman. Tapi saya udah vakum karena saya fokus ke Canva sama Adobe. Ini 2 tahun yang lalu saya bisa tembus berapa ratus euro gitu. Tapi karena saya intensitasnya berkurang gitu, jadi dia trafficnya turun teman-teman. Ini di PNG3 juga bisa. Nah, banyak sebetulnya namanya tempat-tempat untuk mengupload karya digital kalian. Tapi saran saya masuk ke Adobe Stock, ke Freepik, dan Shutterstock teman-teman. Nah, 3 ini aja dulu kalian masuki dan kalian fokus dulu. Kalian tentukan kalian tuh mau main ke fotografi kah atau ke elemen vektor, seperti itu ya. Kalian buat vektor sendiri. Nah, saya sebetulnya di episode kali ini ingin memberitahu kalian saja apa itu Microstock, tempatnya di mana saja, dan cara jual belinya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, sampai di situ dulu teman-teman. Nanti kita akan belajar lagi kayak mana cara buat desainnya untuk diupload ke Microstock ya. Oh ya, sedikit lagi aja. Di berbagai macam Microstock ini kan kalian udah punya walletnya sendiri ya, seperti ini $600 gitu. Itu kan tersimpan di Canva teman-teman. Terus mau cairin ini ke kantong kita kayak mana gitu ya. Nah, ini perlu namanya bank internasional seperti PayPal atau Payoneer. Jadi dari Microstock ini kita lempar dulu ke bank internasional ini. Taruhlah itu Payoneer ya. Dari Payoneer kita lempar lagi ke bank lokal seperti BSI gitu, atau BNI, BRI gitu ya. Nah, seperti itulah. Dari BRI ini baru kita bisa tarik di teller teman-teman uangnya, seperti itu. Dan ada beberapa Microstock juga yang bisa langsung ke bank lokal kita.
Nah, antara lain ini setahu saya cuma ada dua, yang satu Canva, yang satu Mirror Canvas. Canva ini perusahaan Australia, Mirror Canvas ini perusahaan Korea, teman-teman. Seperti itulah. Nah, nanti di episode selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang Microstock, teman-teman. Yang saya ingin kalian pahami di episode kali ini adalah apa itu Microstock, tempat bertemunya penjual dan pembeli aset digital, lalu tempat apa saja yang rekomendasi untuk kalian jual aset kalian ya. Tempat Microstock itu di mana aja? Ini di Canva, di Adobe Stock, di Freepik, dan di Shutterstock, teman-teman. Karena itu pasar yang sangat potensial untuk kalian ikuti di situ. Sekian dulu, kita akan lanjut ke video selanjutnya, teman-teman.